Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Habib Abdullah bin Aqil bin Husain Bawaqih, pendiri YTI Nguling. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan serta anugerah yang agung, yang mengutamakan para hambanya dengan pemberiannya yang berlimpah, mengistimewakan para aulianya yang mulia dari seluruh manusia dengan anugerahnya yang luhur dan ilmu-ilmu yang langsung dari Robnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga yang suci dan para sahabat yang terpuji. Salawat serta salam yang senantiasa terulang sejak hari ini sampai di hari pembalasan nanti. Amin. Amma ba'du. Perkenankan kami untuk membaca sekelumit tentang perjalanan hidup dan sirah dari Al-Habib Abdullah bin Aqil bin Husain Bawaqih serta Hubabah Ruqayyah binti Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang menjadi perantara kehadiran kita pada hari ini di tempat yang mubarak dan insya Allah disaksikan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta orang-orang yang dekat dengannya, yaitu dalam rangka haul beliau berdua yang ke-10 dan ke-5. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkahnya kepada kita semua. Amin. Dengan harapan kita dapat mengambil suri tauladan dari jejak langkah beliau berdua yang berhasil terkumpul dalam menakib ini. Nasab beliau: Habib Abdullah bin Aqil bin Husain bin Zain bin Alwi bin Abdullah Bawaqih serta Hubabah Ruqayyah binti Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf sampai tersambung kepada datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil beliau: Habib Abdullah bin Aqil bin Husain bin Zain bin Alwi Habib Abdullah Bawaqih lahir di Nguling, Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 5 Oktober 1938. Beliau adalah putra dari Habib Aqil bin Husain bin Zain bin Alwi Bawaqih dari seorang ibu yang bernama Hajah Salamah. Masa kecil beliau dihabiskan di desa Nguling, Pasuruan dalam naungan dan pengawasan langsung dari kedua orang tua yang mulia. Pada usia 8 bulan, beliau sudah menjadi piatu karena ibu dan tercinta Hajah Salamah berpulang ke rahmatullah. Selanjutnya, atas kehendak ayahandanya, beliau diasuh oleh ibu sambung beliau bernama Hajah Aisyah. Dari kecil beliau sudah ditempa dengan ilmu agama karena ayahanda beliau Al-Habib Aqil sampai mendatangkan seorang guru khusus untuk mengajar semua putra-putranya. Guru khusus dimaksud adalah Ustadz Bukhari yang berasal dari Madura. Beliau juga mengenyam pendidikan umum mulai dari SR, SLTP sampai SMA. Tapi saat ditanya siapa guru beliau, beliau menjawab ayahandanya sendiri, Al-Habib Aqil Bawaqih, yang banyak mengajarkan tentang ilmu thariqat. Namun, guna lebih memperdalam ilmu agama, beliau sempat belajar di sebuah pesantren di Keraksaan, Probolinggo. Meskipun dari kakek beliau Al-Habib Syarif Husain bin Zain Bawaqih lahir di Pendopo, Kabupaten Pasuruan, ada mengalir darah biru Raden. Terbukti dalam ijazah sekolah rakyat beliau tercantum nama Raden Sayyid Abdullah Bawaqih. Namun tak sedikit pun ada kebanggaan dari beliau, bahkan melarang semua anak-anaknya mencantumkan gelar keradenan tersebut. Sifat warok dari sang kakek begitu sangat melekat pada beliau, di mana Al-Habib Syarif Husain yang beribukan wanita ningrat tidak betah tinggal di keraton Pendopo yang serba dengan aturan ketat. Pada usia yang masih muda, beliau Al-Habib Syarif Husain pergi meninggalkan istana keraton dan menetap di desa Nguling.
Dari situlah cikal bakal adanya para habaib di desa Nguling. Masa dewasa. Pada tahun 1958, saat usia 20 tahun, beliau Habib Abdullah Bafaqih dinikahkan oleh ayahanda beliau dengan seorang syarifah soleha bernama Ruqayyah, putri dari Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang asli Palembang, Sumatera Selatan. Dan lewat pernikahan mulia itu, beliau bisa mempertahankan perjodohan hingga ajal memisahkan keduanya. Perjuangan beliau dimulai saat Habib Abdullah Bafaqih dan Syarifah Ruqayyah Al-Kaf memulai biduk rumah tangga di desa Melaten, Kecamatan Nguling. Disitulah beliau berdua mulai merintis apa yang disebut perjuangan agama. Mulai dari mengaji Al-Quran anak-anak kampung sampai mendirikan lembaga pendidikan diniyah yang dinamakan Manba'ul Huda. Tak lama setelah hijrah dari Nguling ke desa Melaten, perhatian beliau berdua tertuju pada pembenahan pendidikan agama yang saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Ada satu cerita yang luar biasa, di mana saat itu sekitar tahun 1970-an, Habib Abdullah mendapatkan keuntungan atas bisnis sapi potong di Jakarta. Ada satu nama, Haji Abdul Razak, saudagar kaya raya Betawi yang memberikan sejumlah besar uang pada Habib Abdullah Bafaqih untuk digunakan sebagai biaya berangkat haji ke Haramain. Setelah sampai di rumah, beliau bercerita pada sang istri, namun atas semangat juang beliau berdua bukannya digunakan untuk berangkat haji, malah digunakan membeli tanah dan membangun gedung madrasah. Bersama para tokoh masyarakat, akhirnya berdirilah gedung yang bernama Manba'ul Huda, dan alhamdulillah berdiri tegak sampai saat ini. Hal ini merupakan contoh ketangguhan iman dan ketakwaan beliau berdua yang tidak tergoda dengan urusan duniawi, karena saat itu sangat sulit berpikir untuk membangun sebuah gedung pendidikan kalau tidak ada kekuatan hidayah dan inayah dari Allah. Rasanya mustahil melakukan itu. Dan pada masa itu juga beliau bersama para kiai dan tokoh masyarakat mengembangkan Masjid Al-Huda Melaten dan akhirnya dipercaya menjadi ketua takmirnya. Kemudian pada tahun 1978, setelah 20 tahun berjuang di desa Melaten, atas perintah dari orang tua, akhirnya beliau berdua harus hijrah kembali ke desa Nguling. Pada bulan April 1976, sebelum beliau berdua hijrah ke desa Nguling bersama para tokoh dan muslimat NU, ikut mengembangkan lembaga pendidikan agama yang bernama Madrasah Diniyah Miftahul Ulum yang nantinya menjadi cikal bakal berdirinya Yayasan Tarbiyah Islam Nguling yang saat ini sudah memiliki 8 lembaga dan banyak santri. Karir beliau dengan berbekal kecakapan ilmu pengetahuan umum dan agama yang cukup, beliau Al-Habib Abdullah Bafaqih tentu saja bisa diterima dalam berbagai organisasi masyarakat. Di kisaran tahun 1968 dimulai dari Ormas NU di tingkat MWC juga GP Ansor. Beliau pernah menjabat pimpinan di rentang tahun itu pula. Beliau duduk sebagai anggota syuriah di PCNU Kabupaten Pasuruan. Bahkan sampai akhir hayatnya beliau tercatat sebagai Mustasyar PCNU Kabupaten Pasuruan. Wafatnya beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada tanggal 24 Safar 1436 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Desember 2014 Masehi. Beliau Habib Abdullah bin Agil Bafaqih dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 5 tahun berikutnya Hubabah Ruqayyah binti Ahmad Al-Kaf ikut menyusul beliau menuju ke haribaannya. Keluarga besar tentu saja sangat kehilangan tokoh panutan yang luar biasa ini, terutama keluarga besar Yayasan Tarbiyah Islam yang beliau bangun dengan susah payah bersama para tokoh masyarakat. Saat ini kami tinggal menikmati hasilnya
dan tentu saja amanat dan wasiat penting ini akan kami pegang teguh dan berupaya semaksimal mungkin untuk terus dan terus mengembangkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati beliau berdua dan para sahabatnya yang telah tiada dan menjadikan semua jerih payahnya menjadi jariyah yang membawa kebaikan dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.